masih di channel berfisika.com, tentunya masih dengan Kak Wawan ya. Oke teman-teman, sudah lama tidak upload lagi, kita mulai lagi tentang materi yang potensial ya. Kita kebut nanti sampai kapasitor, kemudian masuk arus searah bentar kok, dan masuk medan magnet ya. Sebentar lagi UTS, teman-teman harus semangat ya. Oke. Nah, ini tentang beda potensial dalam medan listrik homogen. Nah, yang kita pertemuan sebelumnya kita udah mengenal bahwa usaha ya yang dilakukan oleh sebuah medan adalah terhadap muatan uji. Oke, itu awalnya kan begini. F perkalian F dengan DS, udah pada tahu ya teman-teman. Kemudian F itu merupakan muatan uji dikali medan listriknya ya, perkalian dot. Oke, karena muatannya konstan, kita keluarkan jadi Q0 E dot DS, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan usaha ini merupakan usaha konservatif, teman-teman. Jadi usaha ini adalah konservatif. Nah, konservatif itu dia tidak bergantung lintasan. Nah, usaha oleh usaha konservatif itu dilakukan oleh gaya konservatif juga, teman-teman. Ya, jadi di sini gayanya adalah konservatif. Gayanya konservatif juga, teman-teman ya. Nah, sehingga kita udah mengenal di bab usaha energi bahwa usaha konservatif itu tidak lain adalah negatif dari perubahan energi potensialnya ya. Seperti itu. Saya tidak perlu menjabarkan lagi karena ini udah di bab usaha energi ya. Q0 integral E dot DS. Nah, kita tahu bahwa perubahan energi potensial itu adalah perubahan potensial per muatan ya dikali delta V. Oke, nah gini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, sehingga Q0-nya sama. Kalau Q0-nya sama bisa kita coret. Ini sama. Nah, sehingga kita punya definisi tentang beda potensial. Beda potensialnya adalah minus dari integral E dot DS. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Kita akan ilustrasikan bagaimana sebuah muatan uji berada di apa teman-teman? Di medan listrik homogen ya. Jadi E-nya homogen. E-nya konstan. Sebenarnya kalau konstan nanti bisa keluar dari integral. Oke. Nah, ini misalkan titik B. Ini misalkan titik A. Nah, gitu teman-teman. Oke, atau kebalik, di sini B, di sini A. Sorry ya. Oke, di sini B, di sini A. Nah, gitu. Nah, terus di sini ada nanti arah medan listrik. Nah, seperti itu ya. Ini adalah arah medan listrik E. Oke. Nah, dipisahkan sejauh D. Jadi ini jaraknya D, teman-teman. Nah, sehingga jika kita lanjutkan ke sini, kita akan punya delta V itu sama dengan minus dari misalkan muatannya kita pindahkan dari A ke B. Berarti dari A ke B, dari A ke B. Oke. Nah, berarti integral E dot, nah DS-nya nanti DS. Oke. Nah, min kan E-nya konstan, berarti E-nya saya keluarkan. Oke, jadi integral DS. Ini perkalian dot, karena D sama E nya searah, berarti perkalian dot itu cosnya 0. Jadi dotnya udah nggak ada. Integral DS nya kan jadi langsung aja D ya. Nah, gitu. Oke. Kemudian, nah berarti di sini delta V nya apa? Dari A ke B, berarti B yang kita tuju, VB min VA. Nah, ini teman-teman. Nah, ini menandakan tanda negatif ini menunjukkan bahwa VB itu potensialnya nilainya lebih kecil daripada VA. Seperti itu. Dan yang harus teman-teman ingat bahwa arah medan, ingat ya, arah medan, arah medan listrik pastinya ya, arah medan listrik itu akan menuju potensial yang lebih rendah. Ingat gitu ya, menuju potensial yang lebih rendah. Berarti sesuai dengan ini
VB min VA. Jadi B itu lebih kecil potensialnya. Oke, nah kita akan analogikan teman-teman dengan sebuah medan gravitasi. Oke, di sini ada titiknya sama, A sama B, dipisahkan sejauh D-nya sama. Nah, berarti ada medan gravitasi arahnya juga vertikal ke bawah teman-teman ya, medan gravitasi. Nah berarti arahnya sama, berarti potensialnya juga nanti sama seperti ini ya. Oke, potensial gravitasi. Nah, kita akan analogikan dengan usahanya ya. Berarti kalau W sama dengan, oke, yang mana teman-teman? Kayak ini ya, kayak ini. Nah, berarti untuk yang ini nih, ini. Berarti Q0 integral E dot ds. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman. Jadi kalau dari titik A benda muatan bergerak ke titik B, dia itu kan potensialnya berarti akan hilang, ya, akan kehilangan potensial, energinya juga potensialnya akan hilang, dan dia akan berubah menjadi energi kinetik seperti itu. Nah, prinsipnya juga hampir sama dengan yang ini. Nah, di dalam benda bermassa, ya, ini benda bermassa M. Benda bermassa M jika dia bergerak dari atas ke bawah, dia itu akan kehilangan energi potensial gravitasi dan akan dirubah menjadi energi kinetiknya, teman-teman. Jadi energi potensial gravitasinya akan diubah menjadi energi kinetiknya, menjadi gerak ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita akan meneliti bagaimana kalau si E-nya tidak lurus gitu, tidak sejajar dengan D-nya, misalkan begini. Nah, ini titik A, dia ke titik B ke sini. Kemudian di sini titik C. Oke. Nah, ke sini adalah E-nya. Nah, jadi E-nya itu membentuk sudut theta. Ini harusnya lurus, sorry ya, saya gambarnya nggak lurus. Oke. Nah, kembali lagi sebentar, tadi belum beres. Jadi kalau muatan positif berada di dalam medan listrik, berarti usahanya yang dilakukan adalah minus integral yang mana tadi? Ini ya, ya ini. Minus Q, oke, minus Q0 ya, integral E dot ds. Seperti ini. Jadi kalau muatannya positif, kemudian E-nya searah, dia akan mengalami usaha yang negatif, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau kalau Q-nya positif. Nah, kalau Q-nya negatif gimana, teman-teman? Q-nya negatif berarti teman-teman masukin nilainya. Berarti W yang dilakukannya adalah nanti ini hasilnya negatif. Nah, jadi kalau yang ini W-nya akan positif, ya. Min Q0 gitu kan. Integral E dot ds. Oke. Jadi kalau muatan positif dia akan searah sama E-nya ya. Nah, F-nya gitu kan. Geraknya juga. Oke. Nah, tapi kalau dia muatannya negatif, nah E-nya ke sini, F-nya ke sini. Seperti itu. Sehingga diperlukan agar E dot ds-nya searah, oke, kita akan memerlukan gaya eksternal. Harus ke kanan misalkan, harus arah ke sini ya, agar ininya positif. Nah, berarti kenapa W positif kalau negatif, kalau muatan negatif seperti ini analoginya. Jadi ada W eksternal yang positif, W eksternal gitu ya. Oke, kita lanjutkan sini. Nah, berarti teman-teman kalau seperti ini kita akan mengetahui bahwa VB min VA itu adalah integral min E S gitu kan, E dot ds, sorry, E dot ds. Oke. Atau min, karena E nya konstan, E dot S. Nah, E dot S itu apa, teman-teman? Perkalian dot menghasilkan sudut ya. Berarti E S cos theta. Oke, cos theta ya. Nah, tetapi karena kita ingin E-nya searah dengan arah ini, berarti cos-nya pada saat 0. Berarti ini tidak lain min ES
ini saat tetanya 0. Nah, kemudian kita lihat VC min VA, teman-teman. Kita ingin cari hubungannya. Min integral E dot ds itu min E sama dot ds, atau min E S, ini mah S aja ya. Min ES tuh. Berarti ini min ES, ini min ES. Artinya apa? VB min VA sama dengan VC min VA, teman-teman. Ini coret. Artinya kita punya VB min VC. Nah, VB min VC inilah disebut ekipotensial. Nah, kita akan belajar istilah ekipotensial. Ekipotensial. Potensial. Jadi ini adalah titik-titik di mana nilai potensialnya adalah sama ya. Titik di mana potensialnya sama ya. Nah, jadi kalau saya gambarkan nanti potensial yang sama ekipotensial itu biasanya permukaan atau dia garis. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini titik potensial sama. Ini juga nanti bakal ada. Nah, gitu potensialnya. Ini adalah ekipotensial. Permukaan ya, ekipotensial. Seperti itu. Atau saya akan gambarkan beberapa kasus bagaimana permukaan ekipotensial. Dan permukaan ekipotensial ini selalu tegak lurus ya dengan medan listriknya. Jadi kalau dia ada medan listrik homogen, misalkan dia arahnya ke sini, oke. Nah, seperti ini. Ini medan listriknya ya. Ya. Nah, permukaan ekipotensialnya tegak lurus. Nah, ini permukaan ekipotensial. Jadi titik-titik yang berada di garis ini, garis ini menunjukkan potensialnya sama. Ini ekipotensial. Ekipotensial. Kalau dia muatannya titik, bagaimana Kak? Oke, muatannya titik seperti ini. Misalkan dia muatannya positif, berarti medan listriknya akan keluar. Nah, gitu ya. Nah, ekipotensialnya di mana? Ekipotensialnya di sekitarnya, di sini. Nah, ini teman-teman. Dan seterusnya. Oke, komen dipol sama, nanti teman-teman gambarin aja. Nanti ada positif dan negatif. Ini kan ada yang masuk, gitu kan? Gitu kan? Ini ada yang keluar, gitu. Kan? Ini ada yang masuk. Masuk kalau ini keluar. Nah, gitu ya. Dan sebagainya. Permukaannya nanti ada di sini. Di sini dan sebagainya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang belajar kembali ya materi potensial listrik. Tetap semangat, sampai jumpa. Salam berfiskir.com.